Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku di Himpunan Paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, khususnya umat wilayah rohani yang mendapatkan giliran berekaristi kudus di pagi hari ini, di Minggu Kerahiman Ilahi, Minggu Paskah yang kedua. Minggu lalu kita barusan merayakan secara akbar, megah dan mulia tentang keagungan praktek penyelamatan yang Tuhan hadiahkan secara cuma-cuma kepada kita, yakni kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut yang dilambangkan dengan penyerahan diri total, paripurna dan sempurna lewat salib kudus, lewat tinggal di makam, dan itu dikalahkan, dan kita bersorak haleluya. Puji Tuhan, Allah sudah menang. Kita berseru Haec dies quam fecit Domine. Inilah hari yang dibuat oleh Tuhan, dan kita pantas bersukacita dan saling mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Dan hari-hari ini semoga spiritualitas Paskah tetap dialami, dipraktekan dan ditumbuh kembangkan oleh kita semua lewat praktek belas kasih ilahi. Dan praktek belas kasih ilahi juga dinyatakan pertama, dalam bacaan pertama kita hendaknya mempraktekkan belas kasih ilahi dengan hidup sehati sejiwa, yang dalam bahasa APP 2021 salah satu tekanannya adalah semakin berbela rasa. Hidup sehati sejiwa adalah hidup tidak suka cuma cari keuntungan dan popularitas diri sendiri dan mengabaikan bahkan menjatuhkan orang lain. Tidak hidup dalam keangkuhan dan kesombongan untuk mencintai diri dan kelompok, tetapi semakin membangun persekutuan dan kesejiwaan dalam Allah. Dan orang-orang demikian adalah orang yang dalam bahasa bacaan kedua dilahirkan oleh Allah. Orang yang dilahirkan oleh Allah adalah orang yang suka dimenangkan oleh Allah. Sehingga sangat indah pada perayaan Pekan Suci kemarin, ada begitu banyak orang, tetapi banyak disayangkan. Orang waktu Yesus wafat, umat bangkit, tetapi waktu Yesus bangkit, umat wafat. Karena belum benar-benar memberi diri untuk dilahirkan oleh Allah. Kalau dilahirkan oleh Allah, efeknya adalah bahasa APP juga semakin beriman. Semakin beriman bukan cuma tuntut dan tunggu penilaian terhadap orang lain dan kelompok lain, tetapi semakin beriman adalah sayalah yang selalu menguji diri dan menajamkan nurani sudah sejauh mana saya beraktivitas, berinteraksi untuk memang benar-benar diri saya bukan menjadi virus, tetapi diri saya menjadi vaksin kehidupan, vaksin kesehatan, vaksin persaudaraan, vaksin bela rasa untuk keindahan, sukacita dan kebersamaan dengan orang lain. Dan orang-orang begitu adalah orang yang selalu berhimpun bersama dalam nama Yesus. Itu ungkapan bacaan Injil. Berhimpun bersama dalam nama Yesus, selalu dikunjungi oleh Yesus, dan Yesus selalu bilang, damai bagi kamu. Dan ketika kita memandang Yesus, selalu ada sukacita dan sukacinta. Damai bagi kamu. Karena itu kita punya persekutuan di tingkat paling basis disebut
wilayah rohani. Artinya apa? Wilayah yang selalu dikuatkan, diinspirasi oleh roh. Maka orang yang hidup dalam roh, salah satu manifestasi kehidupannya adalah damai. Bukan bikin suka orang, bukan bangun kebencian, bukan bangun perseteruan, tetapi selalu bangun damai yang membawa persaudaraan. Damai bagi kamu. Dan setelah damai bagi kamu, karena Yesus yang kunjungi, Yesus kasih lihat dia punya tangan dan kaki bekas-bekas paku, dan dia juga memperlihatkan lambungnya. Terkenang minggu lalu ketika seorang prajurit menikam lambungnya, maka mengalirlah darah dan air. Maka simbolisasi darah dan air dalam patung Yesus belas kasih ilahi adalah pancaran putih dan pancaran merah. Apa artinya? Pancaran putih adalah simbolisasi air yang merupakan lambang Roh Kudus yang menyucikan dan membersihkan karena ada air, dan warna merah adalah simbolisasi keberanian untuk berkorban. Maka orang-orangnya Yesus adalah orang-orang yang suka mengejar kesucian, membenamkan diri dalam lautan kerahiman agar semakin suci. Dan kemudian dalam kesuciannya dia berani berkorban supaya kesucian itu boleh tumbuh dan berkembang dimanapun dia berada dan berkarya. Sehingga poinnya adalah jangan pernah lelah dan kalah berkebaikan, biarpun kebaikan itu sering teraniaya oleh kesombongan dan oleh kedengkian banyak saudara yang barangkali hatinya sudah tertimbun lemak dosa dan kebencian. Tetapi kita yang saat ini datang kepada Sang belas kasih ilahi, mudah-mudahan kita tidak pernah lelah dan kalah untuk mewartakan kasih kebenaran dan belas kasih ilahi itu sendiri. Apalagi hari-hari ini di daerah Indonesia Timur sedang dilanda bencana alam yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bapak Presiden dan Bapak Ibu Menteri Sosial sudah datang membawakan damai sejahtera bagi mereka di tengah derita mereka. Mudah-mudahan kita juga oleh Bapak Uskup hari ini kolekte kedua dipersembahkan untuk mereka. Dan semoga barangkali kalaupun Anda tergugah lagi sebentar keluar, kasih lebih. Supaya kita juga tidak seperti Thomas, tunggu bukti dulu baru kasih. Tapi kita ketika kasih, hati kita juga sudah menuju ke sana. Belas kasih kita sudah menuju ke sana untuk mengembangkan kualitas kemartabatan kemanusiaan Kristiani kita yang semakin berbela rasa. Sehingga umat beriman yang sejati adalah umat beriman yang juga peduli, peka untuk kemajuan kemanusiaan, apalagi mereka yang menderita. Sehingga kita pun yang sedang bersukacita Paskah, semoga kita tidak saling dalam tanda kutip menderitakan satu sama lain, tapi harkat dan martabat kita semakin berbela rasa, yang diejawantahkan dalam bahasa saya, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama, yang selalu dibungkus oleh Keuskupan Manado lewat upaya-upaya secara administratif. Kita memberikan informasi evaluatif baik di bidang
database, bidang karya-karya yang teraplikasi dalam notulensi dan informasi, dan juga bidang keuangan yang kita nyatakan lewat laporan-laporan periodik yang mudah-mudahan itu menjadi buah-buah karya kita yang suka berkembang dan bekerja sama dalam bidang persekutuan yang nyata. Supaya lewat berkat dan belas kasihan Tuhan, lewat semboyan kita, Jesus I trust in you, Yesus engkaulah andalanku, semua perkara-perkara baik Tuhan akan memberkahi, Tuhan akan melengkapi, bahkan Tuhan akan menyempurnakannya. Semoga kita mampu berbuat demikian. Amin.